Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah MTS Salafiyah, ya betul ya, Bu Laksari dan segenap guru pengajar serta karyawan seluruhnya, dan kalian adik-adik apa anak-anak ya? Anak-anak ya. Kalau adik-adik terlalu jauh, karena cucu saya sudah ada yang SMA. Nah kan, nggak percaya kan? Nggak percaya ya. Itu ya, baik anak-anakku sekalian yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat. Semuanya sehat? Semuanya sehat? Ini tanda-tanda udah nggak semangat, udah mau ngantuk-ngantuk ini. Siap-siap nanti ya. Baik, akan saya mulai. Kita akan tentang hidup sehat tanpa narkoba ya. Undang-undangnya jelas, dasarnya jelas. Undang-undang yang mengatur tentang narkoba, tentang narkotika adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2000 berapa? Ada yang tahu? 2009 ya. Ya, nanti ditulis, nanti di bawah ada. Dan narkoba sendiri ada. Ininya mana Pak? Naik ya. Narkoba sendiri Pak. Langsung Pak. Next. Ya, terus arti narkoba. Terus nah ini ya. Narkoba definisinya ya. Nar itu dari narkotika, ko-nya itu psikotropika, banyak itu bahan adiktif lainnya. Ya, ini dipahami. Yang belakang jangan ngantuk. Ya, nanti akan saya tanya dari tak tunjuk aja. Ya, tak tunjuk. Ya, jadi silahkan nanti kalau ngacung jelas pada nggak mau, nanti saya tunjuk. Ya, jadi hadiahnya ada ya Pak. Hadiahnya ini ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan nanti session PKS. Karena 2 session nanti ya. Nanti akan saya tunjuk, nggak ngacung-ngacungan. Ayo silahkan. Yang ngantuk, yang nggak mau nulis, ayo silahkan ya. Nanti kalau nggak bisa jawab, bonusnya push up 10 kali ya. Ini Lutfi yang ngomong lo ya. Nah ini nanti kalau pada protes ini. Nah yang depan sendiri. Jelas ya. Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya ya. Lanjut Pak, definisinya Pak. Nah ini istilah narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Pengertian lebih jelasnya sebagai berikut. Nah ini narkotika ya, zat atau obat dari tanaman bukan atau baik sintetis, semi, dapat menyebabkan penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ini ya, ini narkotika ya. Ini sebenarnya kalau di negara-negara maju ya, narkotika itu untuk obat kesehatan ya, dimana dosisnya sekian untuk umpamanya untuk bius. Nah, apabila kita itu akan melakukan tindakan operasi ini, tapi kalau sudah disalahgunakan ya kalian nanti akan kecanduan, efeknya berat sekali ya. Terus kemudian psikotropika ya, zat atau obat baik alamiah, sintesis, bukan narkotika, berkhasiat proaktif melalui pengaruh selektif pada saraf pusat ya, menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Nah ini karena merusak mental dan perilaku. Ini ya. Oh ketutupan ya. Kasihan kamu, makanya jangan senangnya di depan pojok kiri. Ya Pak, itunya digeserin Pak. Nah ini, aduh ngomong ya, aduh Pak ketutup oleh salon. Nah terus kemudian ya, yang banyak itu bahan zat adiktif lainnya, bahan lain yang bukan narkoba atau psikotropika yang penggunaannya dapat menimbulkan ketergantungan.
Nah ini nanti apa di bawahnya nanti banyak sekali ya, banyak sekali. Nanti bisa di copy Pak, deh. Nanti suatu saat bisa untuk pembelajaran. Kemudian ini yang lagi ngetren ya, minuman beralkohol. Hah? Oh, sing ngundang apa sing bengok seru dewek ya. Ini sing ngomong anggur. Nah, ya, berarti apal berarti. Ya, jenisnya banyak, bukan anggur tok ya. Minuman mengandung etanol, diproses dari bahan hasil pertanian berkarbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman yang mengandung etanol. Nah ini ya, semuanya ini bahaya ya, semuanya ini bahaya. Nah ini situasi narkoba di Indonesia, aduh cepet banget ini nanti ya. Tuh peringkat 1 ini yang paling banyak yang digunakan adalah metafetamin atau sabu ya. Ini sabu ini yang sering digunakan oleh anak-anak atau pengguna, walaupun harganya mahal ya. 1 gram sabu itu harganya 1.500.000 ya itu. Terus peringkat kedua yaitu marijuana atau kanabis ya. Terus kemudian peringkat ketiga ini ekstasi atau MDMA. Terus peringkat keempat adalah heroin, peringkat kelima kokain, hasis dan lain-lain. Zat lain yang sering disalahgunakan adalah ini yang lagi ngetren, obat-obatan, yaitu dextro, trihek, nah, kemudian miras ya. Ini yang banyak beredar ya. Kalau kalian dengar ada yang jual, sampaikan ke kita ya. Malah ojo melu-melu tuku terus balik sekolah orang jelas. Nah, kasihan orang tuamu ya. Dari kecil kamu udah disekolahkan, dipondokan supaya pinter, tahu-tahu menyalahgunakan kebebasan yang diberikan oleh orang tuamu. Jangan ya. Pokoknya prinsip kalian itu belajar dan belajar untuk meraih cita-cita ya. Terus, nah ini rokok dan minuman keras sebagai pintu masuk narkoba. Jujur yang sudah ngerokok siapa? Cung, kamu udah ngerokok berapa batang per hari? Udah punya duit untuk beli? Terus rokoknya belinya dari mana? Iya, maksudnya yang bayarin siapa? Uangnya dari siapa? Minta siapa? Kalau kamu belum punya uang sendiri, jangan sekali-kali nyoba ngerokok. Saya aja dari kecil nggak pernah ngerokok, ya sampai sekarang, ya karena nggak mau, itu merusak kesehatan, ya. Tuh, rokok dan minuman keras sebagai pintu masuk narkoba. Nah ini hati-hati, kalian yang suka minum minuman kemudian merokok nanti akan beralih ke lempok. Kamu buka lalu ciumi ya. Ya, lem kayu, lempok apa itu yang baunya agak-agak nyengat. Nah, ini nanti ya. Ya, ini pintu utama adalah minuman keras dan rokok. Makanya jangan coba-coba. Ya, nanti kalau udah ketagihan larinya ke sini ya. Kerugian. Nah, ini kalian coba lihat kerugian akibat penyalahgunaan narkoba ya. Korban luas dan sangat masif. Setiap hari sekitar 50 orang meninggal dunia. Ini korban dari narkoba ya. Itu korban luas dan masif, setiap hari sekitar 50 orang meninggal dunia ya. Ini pecandu-pecandu yang berat ya. Pecandu-pecandu yang berat ini efeknya besar sekali. Kalau enggak ya paling kalian ya stres lah kalau sudah coba-coba itu ya. Kalau kepengen sudah kecanduan, sudah halunisasi, ya berarti kan jangan apa kalian itu nggak tidur gitu. Untuk mandi yang belakang udah ngantuk-ngantuk itu, lihat aja nanti ya, lihat aja nanti banyak yang ngantuk
sudah dengklok nanti siap-siap ke depan ya. Lut, kamu yang jemput nanti, silahkan ke depan. Oke. Ya, yang jelas ya, untuk korbannya sangat luas, sekitar 50 orang per hari meninggal dunia. Kerugian sangat besar, kerugian per tahun sekitar 48 triliun ya. Harganya 1 gram itu 1.500.000. Nah, berarti kalau 48 triliun berarti kali berapa gram itu? Dihitung sendiri nanti di rumah ya. Ini kerugiannya ini. Uang hasil jual narkoba, biaya rehab medis, rehab sosial, menurunnya kualitas SDM dengan kerusakan otak permanen. Nah, saya sudah ngomong, kalau orang yang sudah kecanduan, saraf kita yang diserang, ya. Tapi kalau orang yang sudah minum minuman, otak kita yang nggak waras. Karena minumnya segelas, nantangin orang sekampung. Berarti kan udah nggak waras, ya nggak? Betul nggak? Karena kalau orang yang benar-benar mabuk, dia akan tidur, nggak bisa apa-apa. Tapi kalau hanya minumnya segelas, dia bereaksi yang berlebihan, ini yang menjadi masalah. Nah, harusnya diikat, dicemplungin ke kolam. Nah, iya, biar berendam, nanti kan kepalanya dingin. Atau enggak di atasnya itu ada pancuran itu. Kalau di daerah Majenang itu kan ada pancuran yang dari gunung. Nah, itu dia bawahnya diikat di situ biar berendam sampai dingin. Iya. Untuk mendinginkan kepala kan harus dengan air. Iya, taruh aja 1 jam, nanti lama-lama kan kepalanya bolong. Iya enggak? Ya, bener enggak? Teori di ilmu fisika ya enggak? Sekeras batu, kalau tiap hari ditetesin air pasti akan lubang, ya kan? Sama, kalau kepala kita sudah kayak gitu, tetesin aja. Kalau enggak ya digerujuk aja itu yang kenceng itu pakai keran sininya. Nah, lama-lama kan dingin, ya. Itu, ini kerugian akibat penyalahgunaan narkoba sangat besar, ya. Karena sekarang di wilayah, ya mudah-mudahan sudah nggak ada yang jual lagi. Ya kemarin sudah kami tangkap jualan obat-obatan, ya. Ya itu yang beli anak-anak SMP, ya. Pulang berangkat sekolah beli minum 5, pulang udah teler, orang tuanya bingung, loh anak saya sekolah kok pulang terus tidur aja, ini kenapa? Nah, akhirnya ditangkaplah penjualnya dan udah kita serahkan ke Polres, ya, karena yang proses itu di Polres nanti di Sat Narkoba, ya. Tugas kita hanya mengamankan, barang buktinya ada langsung kita serahkan ke Polres, ya. Jelas ya? Ini anak-anak kecil-kecil ini udah SMP ini udah pada mulai mencoba-coba. Makanya kalian kuatkan iman dan mental, ya, supaya nggak terpengaruh obat-obatan kayak gini, ya. Apalagi yang sudah ngerokok ini nanti kecanduan ini, ya. Lut, jangan rokok, kamu kasihan paru-parumu itu. Masa masih kecil udah mulai ngerokok, ya. Harus bisa, ya, karena yang bisa merubah dirimu sendiri adalah ya dirimu sendiri, bukan orang lain, ya enggak? Ya, orang lain tuh hanya kasih saran, nasihat, tapi yang mau merubah itu ya diri kita sendiri. Nah, kalau diri kita enggak mau merubah, ya kapan kita mau jadi orang baik, ya? Jelas enggak? Mana yang belakang, ya? Ayo, sudah mulai lu ada yang gak memperhatikan kuisnya, nanti itu langsung tak tunjuk. Nah, gak ada kuis itu ngacung. Uji coba pertanyaan pertama adalah tunjuk langsung. Nanti kalau nggak ada yang bisa jawab, siapa yang jawab maju, ya Pak ya? Nah, ini setuju Pak Guru aja setuju, ya. Ini jelas ya kerugian ya. Undang-undang jelas nomor berapa? Saya baru ngomong selesai. Undang-undangnya aja katanya undang-undang nomor 3. Benar apa salah? Hah? Ayo,
Kamu tadi nulisnya apa? Undang-undang nomor 35. Ini depan sendiri. Ya, yang nulis 35 siapa, Cung? Enggak ada, berarti kalian nggak memperhatikan. Ini tanda-tanda yang mau push up 10 kali lo, tenang dulu ya. Nanti di sini ada ya. Kemudian ini jelas kerugian, narkotika sudah, ini sudah, situasi sudah. Oh, ini kecil-kecil banget ya. Ini peringatan hari tanpa tembakau ya, 31 Mei itu harinya ya. Nah, ini efek dan sifat jahat narkoba ya. Nih, tadi udah sebagian saya terangkan, narkotika, psikotropika dan bahayanya ya. Satu, sebagai depresan ya, atau penenang, penekan saraf pusat, beri rasa tenang, kantuk, tentram dan damai. Nah, contohnya orang kalau sudah minum opium, morfin, valium, magadol dan kodein. Stimulan yaitu sebagai perangsang saraf pusat, datangkan rasa gembira. Nah, ini kalau di luar negeri ini sebenarnya obat-obat ini untuk obat diet, karena dia happy, dia gerak terus, tapi dosisnya itu udah diukur, bukan berlebihan, sehingga itu tidak punya rasa capek, dia berkeringat terus, sehingga berat badan akan turun. Ini sebenarnya obat-obat kesehatan, tapi kalau sudah disalahgunakan, ya sudah, sama aja dengan kamu makan komik ya, seringnya ya. Komik satu box itu 10 kamu telan semua, kamu minum semua, ya KO lah, ya kan? Karena itu berlebihan, ya itu. Terus kemudian yang ketiga, halusinasi atau khayalan. Ini pengaruhnya obat-obat tersebut, ya itu sebagai penenang jelas tenang, tapi nanti kalau sudah pengaruhnya hilang, orang itu akan ketagihan. Nah, itu akan terus mencari ini ya. Terus kemudian nah, ini apa? Untuk pengaruhnya juga mereka itu akan selalu terbiasa, akrab dan familiar dengan narkoba. Ingin bertemu, mencari dan sangat membutuhkan. Ini kalau sudah ketagihan ya. Ini bahayanya. Terus kemudian adiktif ini ya. Tidak dapat berpisah dengan narkoba. Bila berpisah, tubuh terasa sakit. Ini efeknya kalau sudah ketagihan, kecanduan ini. Ya. Ini kalau kalian tidak minum, pasti badannya terasa sakit. Ini yang zat-zat adiktif. Tubuh menuntut dosis naik. Nah, setiap hari tubuh kalau sudah terbiasa itu mintanya naik. Yang tadinya sekali isep, besoknya 2 kali, besok 3 kali, terus itu akan naik. Ini ya, jelas bahayanya ya. Jelas apa belas? Belas apa jelas? Yakin? Nanti bisa jawab? Oke, kita buktikan Pak Afik ya. Terus kemudian efek ini penggolongan jenis narkoba, yaitu golongan 1, golongan 2 dan golongan 3. Ya, golongan 1 jelas daya adiktif sangat tinggi ya, daya pengaruhnya sangat tinggi, dilarang untuk pengobatan, hanya digunakan untuk penelitian. Ini ya, ini penggolongan jenis 1 itu ganja, kokain, heroin, ekstasi, sabu. Semuanya ada 65 jenis ya. Ini hanya untuk penelitian. Makanya kalau di luar negeri itu untuk kesehatan ya, jangan disalahgunakan. Terus kemudian golongan 2, daya adiktif tinggi, berguna untuk pengobatan sebagai pilihan terakhir ya. Sebagai pilihan terakhir untuk pengobatan sesuatu penyakit. Nah, ini kalau digunakan secara medis, ini nggak ada pengaruh apa-apa terhadap tubuh kita karena sudah takarannya, aturannya sudah benar-benar dihitung. Bukan kayak pecandu itu 1 gram
dimasukkan ke bongnya, langsung dibakar, masuk ke air, langsung dihisap asapnya. Ya udah tepar kita ya. Terus kemudian golongan 3, daya adiktif ringan, berguna untuk pengobatan, contoh kodein, semua ada 14 jenis ini yang untuk obat-obatan kesehatan ya. Nih, ini kalau narkotika dilihat dari asalnya ya, alamiah langsung dipakai sebagai narkotik. Nah ini ganja, opium, koka ya, karena pohonnya langsung bisa dipetik, dikeringkan, langsung dihisap ya sebagai rokok. Ini ganja, opium, kalau opium itu bunganya ya. Terus kemudian kokain juga sama bunganya ya, itu dikeringkan terus dibuat rokok ya. Terus kemudian semisintetis ini diproduksi dengan cara isolasi atau ekstraksi. Nah, berarti dibikin pil itu kan untuk ini. Terus heroin, morfin, putau. Nah, ini yang kayak bubuk itu, kayak serbuk itu. Nah, bahan-bahan sabu itu kan kayak serbuk aslinya. Tapi kalau yang sabu asli itu sebenarnya kalau lihat tawas, pernah lihat tawas nggak? Sama itu, kayak gitu bentuknya ya. Kalau lihat tawas yaitu sabu seperti itu ya. Tapi kalau dipegang tangan kalian pasti akan habis ini. Karena kalau dimakan gigi kita juga akan rontok semua, hancur. Itu kerasnya ya. Kemudian sintetis memerlukan proses bersifat sintesis untuk penggunaannya. Tuh, amfetamin, terus metamin, sabu, ekstasi. Ini sudah diproduksi dalam bentuk tablet ya, untuk obat-obatan. Jelas? Ya, karena ini jamnya terbatas ya, ini kayak gini harusnya itu 3 jam. Nah, tapi karena 2 session saya singkat-singkat aja. Nanti kalau Pak Afif masalah PKS mau praktek 12 gerakan lalu lintas nggak? Nah, pengertian biar panas-panasan, tambah ngantuk lagi gitu loh ya. Tuh, ini jelas? Lanjut ya, jelas katanya. Ini contoh tanaman ganja ya. Ini daunnya ya. Ini ganja adalah tumbuhan penghasil serat, namun lebih dikenal karena kandungan zat narkotika tetrahydrocannabinolate yang membuat pemakainya mengalami euforia atau rasa senang yang berkepanjangan. Nah ini, kalau kalian sudah berani ganja itu senang, happy ya. Tapi nanti lama-lama kalau zatnya habis, kamu kayak sampah, gitu. Udah nggak punya tenaga apa-apa ini ya. Ya tuh kan, rokok, nyantai, ini yang ada dihisap ini ya. Yang ahli hisap mulai latihan jadi ahli hisap. Kalau bisa jangan rokok ya. Kalau bisa jangan rokok ya, biar paru-paru kita itu sehat ya. Jelas? Kalian udah vaksin semua belum? Vaksin berapa kali? 2. Ya, syukur kalau udah semuanya. Bisa dilanjutkan? Belum? Kamu kalau nulis nanti tak kasih ininya, biar kopi sama Pak Guru ya. Boleh nanti di kopi. Nah ini heroin tuh. Lihat itu lukanya kalau ketagihan kayak gitu ya. Terus disuntik, di apa ya. Bentuk kristal ya, heroin itu. Tuh efeknya menimbulkan rasa ngantuk, lesu, penampilan dungu, jalan mengambang. Ini efeknya ya. Efek dari heroin. Terus kedua, gejala putus zat mengancam menimbulkan ketergantungan secara fisik, rasa tidak nyaman pada perut, kram otot, nyeri tulang, gejala seperti flu. Ini kalau ketagihan
kekurangan ya. Terus kemudian problem kesehatannya bengkak pada daerah menyuntik ya, tetanus nih yang bahaya ya, hepatitis B dan C, HIV, AIDS, problem jantung, dada, paru-paru serta sulit buang air besar pada wanita, mengganggu sirkulasi menstruasi. Nih bahayanya. Itu lihat itu bekas apa? Bekas suntikannya itu, lukanya ya. Ini bener ini. Bukan ini gambar bohong, bener ya. Kalau kalian nanti kepengen lihat ya kan Nusa Kambangan lah, banyak itu yang apa menjual belikan dan memakai itu banyak ya. Pasti giginya pada ompong semua. Ompong bukan karena usia, tapi masih muda pun giginya hitam-hitam ompong. Nah Pak Guru, kalau siswanya udah hitam-hitam masih muda ompong, cek kesehatannya ke laporan ya. Nah ini rawan ini. Ayo yang punya gigi hitam ompong, hati-hati nanti dicek sama Pak Guru ya. Ini udah? Sudah belum? Sudah belum? Nah, yakin? Nah, tuh, ini ekstasi tuh, ya, itu ekstasi tuh. Nih happy kan? Iya. Nih, tuh bentuk pil atau tablet dengan bermacam-macam model dan warna. Cara penggunaan ditelan secara langsung. Nah, efeknya peningkatan detak jantung dan tekanan darah, hilangnya rasa percaya diri. Nah, percaya diri aja udah hilang. Nah, ini kalau orang suka minum ekstasi. Setelah efek di atas biasanya akan terjadi perasaan lelah, cemas, dan depresi yang dapat berlangsung beberapa hari. Jadi orang stres itu loh, kalau sudah pengaruhnya tinggi, ini kayak orang stres linglung. Tapi kalau dikasih lagi, semangat lagi, itu ketagihannya, kecanduannya ya. Kematian dilaporkan terjadi karena tidak seimbangnya cairan tubuh, baik karena dehidrasi ataupun terlalu banyak cairan. Ini pengaruhnya kalau sudah minum happy kadang-kadang kita lupa minum. Jadi antara keringat, tenaga yang dikeluarkan dengan asupan makanan yang masuk ke tubuh kita nggak seimbang. Akhirnya ini dehidrasi, akhirnya pada hari ini telah meninggal dunia karena sakit. Nah itu ya. Tolong ini adik-adik semua hindari semuanya ya. Sanggup? Sanggup? Kok gak semangat ini? Ya? Yang belakang itu diam, itu yang pojokan menteleng, jelas gak kamu? Ya yang kamu yang noleh, ya kamu yang penjian itu, yang sebelahnya paling tinggi. Nah, ya kamu yang menteleng itu loh. Itu ya. Jelas gak? Yang kamu yang noleh sendirian itu di belakang sendiri. Jelas gak? Jelas gak? Malah bingung ditekon ini. Jelas atau jelas? Mas? Ya kamu malah tanya ke temanmu yang gede. Oh, baru nyadar dia. Nah, itu Pak Guru. Berarti dia pikirannya kemana itu? Makanya kalau pengen jadi orang pintar, duduknya itu di depan, jangan di belakang, akan selalu ketinggalan. Betul lah, betul? Iya, kalau senangnya ke belakang sama dengan kita sholat. Pasti orang sholat kalau berjamaah rebutan di depan, ya nggak? Nah, jangan di belakang, itu loh. Sama kita belajar juga harus di depan, biar jelas. Nah, itu kan? Murid dewek ora dong, pojokan kono. Engkau ditakoni rado. Ya pokoknya kita pojok sudut 4 lah yang kita tanya. Siap-siap yang belakang, pojok belakang. Apa mas? Kenapa? Nanti pertanyaannya nanti. Ini saya lagi terangin dulu. Ya, nanti tak kasih waktu. Kalian bertanya. Begitu saya jawab, gantian saya yang tanya. Gak bisa jawab, berapa kali? 10. Nah, yang depan semangat. Nah, yang tengah itu yang kayaknya nggak meragukan itu semangatnya. Ya,
Masih semangat kan belakang? Nah, kan jawabnya masih. Itu harus tegas jawaban. Hah? Masih. Nah, itu jangan masih. Udah makan belum sih? Hah? Puasa? Semuanya puasa? Ya, saya lanjutin ya. Jelas. Nah, ini sabuk. Belum muncul. Malah joget-joget terus. Nah, ini sabuk kan, persis seperti tawas putih bening tuh bentuknya. Nah, ini namanya ini penghisapnya atau bong. Ini yang sebelah gambar kanan bawah ya. Sabu merupakan senyawa sintetik turunan dari amfetamin maupun metapetamin dan juga turunan dari epidrin. Sabu menyebabkan peningkatan secara drastis hormon dopamin, serotonin, dan noradrenalin ya dalam otak dan saraf ya. Ini senyawa metapetamin sendiri sebenarnya sudah lama digunakan oleh para dokter untuk mengobati pasien berpenyakit kelainan tidur atau narkolepsi. Nah, ini ya. Jadi obat sabu ini digunakan untuk pengobatan kepada kelainan orang yang susah tidur ya. Karena banyak ini sekarang banyak yang susah tidur ya. Makanya kalian kalau istirahat itu minimal berapa jam? 8 jam. Harus ya, harus supaya badan kita tetap sehat. Ya, efeknya satu, energi yang meningkat secara gratis. Nah, ini kita pernah nangkep ya orang habis pakai sabu di Nusa Kambangan. Ya. Dia waktu kita tangkap happy, begitu paginya pengaruhnya ini sudah hilang, sudah tidurnya di lantai. Kamu bangun, nggak kuat kemudian, kamu ngapain nggak kuat, kuat bangun, nggak kuat dan minta ngisep lagi. Nggak ada lah dari kantor polisi malah suruh ngisep lagi. Pengaruhnya itu ya, meningkatnya rasa percaya diri serta konsentrasi. Nih. Dia percaya dirinya kuat, mau ngadepin siapa itu nggak takut. Tapi begitu pengaruh obatnya habis, sudah nggak bisa apa-apa. Ini. Terus euforia atau senang ya, hilangnya rasa lapar, walaupun tidak semua orang merasakan demikian nih. Jadi dia makannya itu kurang, merasa kenyang terus, happy, sehingga tidak memperhatikan kondisi kesehatannya. Ini menjadi lebih sensitif terhadap suara, cahaya, dan sentuhan. Lebih aktif untuk berkomunikasi. Ini ngomong terus kalau udah pakai ini. Dia itu nggak punya rasa capek. Bibirnya kan ngomong terus ini, ya. Ini pengaruh sabu, ya. Perasaan bulu kuduk belakang leher yang merinding. Nah, kelihatan kalau orang ngomong kok matanya ya, kalau kita lihat orang habis mabok setengah-setengah mabok itu ngomongnya kan gayanya miring-miring kayak gitu ya. Ya enggak? Ya kan pernah kalau orang habis minum satu tutupnya aja, satu tutupnya diminum jeglek, kemudian jalan gangguin kalian pulang ngaji udah miring-miring teler kayak gitu. Itu sebenarnya nggak mabuk. Kalau dia masih mau gangguin, dia itu nggak mabuk. Namanya orang mabuk itu ya udah tidur, plak, diem aja ya. Terus paranoid. Nah itu ya saya lanjutkan ya. Ini singkat-singkat aja pengetahuan. Pada prinsipnya kalian jauhi narkotika ya, dan obat-obatan yang termasuk daftar G. Nah contohnya tadi udah, itu prinsipnya. Kalian tugasnya adalah belajar, cari ilmu, baik ilmu pendidikan maupun ilmu agama untuk bekal kalian nanti di kemudian hari. Jelas? Ya, nggak apa-apa ya, nggak dengerin belakang nggak apa-apa. Itu banyak yang toleh ya. Tapi yang jelas prinsip hidup kita harus bisa menyiapkan diri kita sendiri untuk menjadi orang yang baik dan orang yang benar.
Gitu loh. Walaupun tindakan kita belum tentu benar oleh orang lain, tapi kita berusaha jadi orang yang baik. Itu prinsip ya, prinsip hidup. Kalau kalian sudah bisa kayak gitu, insya Allah kalian apa yang kalian cita-citakan akan tercapai ya. Nah ini tembakau gorila, ini sama sebenarnya. Dari ini hanya jenis-jenisnya banyak sekali kalau tak sebutin semua ya. Langsung aja ya. Ya nanti kita langsung ke mana undang-undangnya. Oh, lem itu gambarnya itu kan lem itu. Nah, itu mak-mak itu, wah dengan cantiknya, botol langsung disedot ya. Masih berapa? Sampai jam berapa? Nah, jamnya sampai jam berapa? Ini jam berapa ini? Ini setengah 12. Nah, yang benar jadwal saya sampai 12.30. Nah, protes lagi, ayo tuh, ya. Ini bahan aktif lainnya adalah zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketergantungan. Nah, ini jelas minuman mengandung alkohol, rokok, pop thinner, atau lem, aika, ibon dan lain-lainnya. Nih, ini tuh contohnya tuh yang ngisepin apa? Lem itu disep sampai apa? Benar-benar masuk ke ini. Nah, ya, jelas. Lanjut ya. Nanti ancaman hukumannya. Kotoran sapi aja itu digunakan. Iya, jangan salah. Jamur sapi, jamur kotoran sapi itu bisa ini. Tapi jangan coba-coba nanti yang punya apa? Sapi ada jamurnya, kamu makan tahu-tahu pingsan di situ, bingung nanti bapak ibunya. Ya. Bener. Ini sekarang sudah modusnya, nggak punya uang, apapun bisa. Jamur kotoran sapi, ya jangan coba-coba itu yang tumbuh di kotoran sapi, jamurnya yang kecil-kecil gitu. Itu ini termasuk sekarang lagi ngetren, digunakan oleh para pecandu karena sudah nggak punya uang, harganya mahal, apapun bisa digunakan. Yang penting saya happy. Nah ini. Itu ya. Nah ini efek minuman keras, gangguan kesehatan fisik, minuman keras dan jumlah yang banyak tuh. Nah, jelas orang mati tua lah, karena ulu hati kita, darah kita, semua organ yang untuk filter ke tubuh kita akan terserang ya, karena sifatnya tuh menimbulkan daya ingat berkurang dan gangguan kejiwaan. Korban miras oplosan 9 orang tewas nih, dulu kasus di belum ini ya, ini ya belum lahir ya, yang 9 orang tewas di Majenang ya. Ya harusnya udahlah Pak, kan tahun 2018, 19 saya di sana, pas saya di sana 17 lah. Lahir tahun berapa? Oh ya udah, ini dulu ada ini korban minuman miras oplosan di Majenang, 5 orang tewas ya. Yang di Majenang, yang 4 masuk rumah sakit, kemudian meninggal juga. Selang seminggu diotopsi. Nah, baunya kayak apa coba? Luar biasa. Saya sendiri jarak 200 meter sudah pakai masker apa masih tembus baunya. Tuh. Ini gara-gara minum oplosan. Nah, miras pembunuh terhebat. Nah, puluhan jiwa melayang ya. Itu tuh, gangguan fungsi sosial, mudah tersinggung. Nah,
enggak. Ya sing mabuk-mabuk kowe senggol sithik kowe gayane wis kaya preman anu arep pensiun gitu loh. Biar cepat ke undang-undangnya mana ini? Satu-satu. Nih, tuh. Otak itu kalau apa? Kerusakan pada jaringan otak kalau kita sudah menjadi pecandu dari semuanya ini. Otak kita gambarnya kayak gitu, nggak jelas gitu ya. Tuh, otak bebas narkoba masih utuh. Ini pecandu ganja, ini pecandu inek dan sabu, ini pecandu heroin, ini lebih parah heroin itu. Tuh, ini dampaknya yang berpengaruh terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Jelas secara individu, secara fisik, mental, jelas secara fisik ketagihan, keracunan, penyakit menular tadi sudah disampaikan baik AIDS maupun HIV ini pengaruh dari ini karena nanti akan melenceng, pasti orang-orang yang gini kehidupannya akan melenceng mungkin ke pantai-pantai sosial ya enggak apa pantai-pantai pijat, pantai ini nah itu ya. Terus gangguan fungsi organ, nah, jelas organ tubuh kita akan terganggu secara mental ya, malas dan akan jahat ya karena mudah tersinggung. Nek dilurui karepe ngamuk. Nah, ngamuk nek orang nggawa bendo sing ngarepe pasti beras ya belum tentu mati. Lah sing ngarepe diantem tiang listrik ya ora apa-apa. Gitu ya. Terus secara keluarga dan secara masyarakat, secara sosial jelas terkucil. Nah, disharmoni. Terus kemudian cara ekonomi jelas akan miskin karena apa? Duit nggo tuku sabu regane 1.500.000. Nah ini masyarakat secara di masyarakat mesti rawan konflik, rawan kriminalitas, tidak produktif, apatis ya. Jadi orangnya apatis, nggak mau kerjasama dengan orang lain. Nah, juga hati-hati ini teman-temannya kalau yang apatis ini rawan ya Pak ya. Nah, kalau yang apatis tidak mau berkomunikasi dengan teman-temannya dicek nanti ya. Di sekolah diem aja, ditanya Pak Guru diem aja, diterangkan Pak Guru diem aja. Nah, ini kan termasuk anak-anak apatis, ya enggak? Begitu ditanya nggak jelas. Nah, ini berarti ikut nggak jelas ya. Tuh, tidak produktif, apatis dan partisipatif ya. Ada kemungkinan pecandu narkoba ya, diketahui orang tua langsung melapor, bisa langsung rehab ke rumah sakit rehab di Bogor ya. Terus kemudian diketahui polisi. Nah, ini kalau udah diketahui polisi pasti masuk penjara dulu, dihukum baru rehab. Nah, tidak diketahui, nah kan overdosis ngerti-ngerti mati, MD, meninggal dunia. Ini kalau nggak diketahui ya. Tuh lihat itu wajah-wajah para pecandu. Nah, matanya cekung di dalam ya. Iya, weh. Terus langsung itu tanda-tanda pecandu ya atau pengguna narkoba. Nah, nih yang pertama adalah nah, ini. Nah, terus yang kedua menunjukkan sikap tidak peduli. Tadi sama ya, apatis sama ya. Nanti, nah penegakan hukum ini. Nah itu Undang-Undang Nomor 5 tahun
97 ini tentang psikotropika. Ya. Tuh, tadi udah. Belum. Nulisnya langsung ya, trek gitu. Ya. Nanti kalau nggak jelas tanya di Mbah Google. Ya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 97. Ya. Terus, nah ini 35 2009 tentang narkotika. Tadi jelas ya, 35 bukan 3 ya. Bunyinya ya pasal 1. Narkotika adalah zat atau obat, tadi sudah diterangkan. Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Nih, pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, nah kan semuanya ya. Jadi sini nanti undang-undangnya memiliki, menjual, membeli, mengetahui, tidak mau lapor polisi, bisa dipidana ya. Jelas ya? Jangan iya dong loh, ini nanti tak tanyakan loh ini. Nah ini ancaman hukumannya. Pasal 100 Hai. Sama ayat 1 ayat 2 sama. Nah, itu pasal 111 ayat 1 ayat 2 sama. Dalam hal perbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman ya. Karena sekarang ini ganja kan banyak bisa ditanam di pot-pot gitu. Kalau kau pengen tahu di sini tuh di Semarang. Ya, Semarang itu untuk di laboratnya itu ditanam di pot dari semua jenis yang tadi kita sebutkan. Di pot-pot itu ada. Karena nanti untuk perbandingan apabila ada barang bukti yang masuk ke laborat pasti itu diperiksa ya. Itu seumur hidup, paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, denda paling sedikit 800 juta, paling banyak 8 miliar. Nah, sesuai dengan harganya ya. Nggak ada ini dendanya yang di bawah 1 juta, pasti 800 juta. Nah, kalau nggak bisa bayar denda, berarti langsung ditambah kurungannya. Nah itu ya. Jam berapa Pak Afik ini? Ini nah 2, mau berapa menit? Ya, oh ini masih PKS nanti nih. Ya, ini saya cepatkan aja karena ancaman hukuman. Tuh. Ini sama ya, ayat 1, ini pasal 114 ayat 1.
Ini ancaman hukuman seumur hidup, paling singkat 5 tahun, paling lama 20 tahun, dendanya paling sedikit 1 miliar. Nggak ada denda yang ringan. Semua narkotika dan psikotropika tidak ada yang denda yang ringan. Ya, karena supaya orang tersebut tidak melakukan hal yang sama di kemudian hari apabila sudah divonis, ya. Ini ayat 2-nya sama, ancaman hukuman paling singkat 6 tahun, kalau tadi 5 tahun ya, ini 6 tahun seumur hidup. Nah, ancaman hukuman mati seumur hidup. Nah, makanya di Nusa Kambangan itu masih yang hukuman mati kurang lebih 100-an lebih, itu yang harus dihukum mati. Iya, masalah narkoba, masalah perampokan, masalah pembunuhan, ini masih banyak yang harus dieksekusi. Nah tuh, denda maksimum 10 miliar kan, uangnya aja bingung, nggak tahu berapa koper kan. Tapi kalau orang-orang yang jualan kayak gini ya, uang 5 miliar disita oleh negara, dia happy-happy aja, nanti juga akan ada yang ngirim lagi. Nah ini orang-orang ini uangnya orang berduit semuanya. Iya, di ATM diblokir sama BNN pusat, ya kan? Begitu saya datang ke sana, tadi saya sudah diperiksa dan ini. Nah, sekarang ATM-mu mana, buku tabungan Mas, sudah diblokir semua. Lalu terus nanti kamu untuk ini, ya besok kan ada yang kirim lagi lebih gede lagi ini. Orang main kayak gini sudah nggak bisa lepas. Uang itu kayak air. Ya, tapi mereka juga tidak bisa lepas dari peredaran ini. Lepas berarti siap nyawa mati. Ini sama ininya. Karena begitu lepas, pasti nanti dia akan ngoceh, ngomong ini jaringannya ini. Pasti makanya setiap akan melepas orang itu harus mati supaya jaringan mereka itu tidak akan terbongkar. Ini ya sama dengan anak-anak pang. Jangan salah ya, mohon maaf. Itu kuat banget ikatannya, ya. Kalau lihat anak-anak pang pesana kemarin itu ikatannya kuat banget, ya. Iya, ikatannya kuat banget. Coba yang punya teman anak pang, punya? Hah? Ya, ikatannya kuat nggak? Nah, iya karena dia punya rasa ya sehati, ya nggak? Nah, milikmu yang milikku, nah itu yang bahaya. Makanya jangan sampai terpengaruh oleh anak-anak pang. Jangan sampai lari ke jalan, larinya ke pondok aja dan ke sekolah, ya. Jelas? Jadi kalau aku sebutin semuanya banyak banget ini, ya. Yang penting prinsip adik-adik semuanya nanti kalau tak selesai bisa lebih dari 2 jam lagi, ya. Pada prinsipnya kalian itu harus bisa hidup sehat, ya, hidup sehat. Apalagi sekarang sudah kemarin 2 tahun kita itu ada wabah pandemi COVID. Nah, sekarang PPKM sudah dihapus oleh pemerintah. Tapi prinsip kita harus tetap pola hidup sehat. Karena saat ini pemerintah sudah mencanangkan untuk booster yang kedua atau vaksin yang keempat bagi yang sudah vaksin ketiga. Ya kayak saya tadi sudah vaksin lagi keempat. Nah ini booster kedua. Jadi nanti kalian kalau sudah umur di atas 17 ya, yang kemarin booster harusnya kan 17 ya. Nah karena kalian itu masih anak-anak kan belum boleh, 2 kali cukup. Tapi untuk orang tua, kakak-kakaknya yang di rumah, besok kalau ada program booster silakan untuk berangkat ya, ikut vaksin ya. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Silakan yang mau tanya sebelum
saya yang tanya. Ayo, tadi mau tanya Pak, Mas. Lo tadi tanya ngomong, kita nerangkan kamu nanya. Ayo tanya ngadeg sini ke depan. Ayo, yang tanya berdiri, kemudian maju ke sini ya, ke tembok ini biar jelas. Ayo siapa yang mau tanya? Saya kasih waktu. Sebelum saya tanya ini, Pak Afik pertanyaannya sudah berapa? Itu nanti ya. Nah, ini hadiahnya 4. Nanti hadiah pertama mana ya? Sama nggak ini? Hah? Pak Guru mana Pak Guru? Hadiahnya yang pertama mana? Yang kedua mana? Nanti tak bagi tok malah bingung. Ayo, yang mau tanya dari keterangan tersebut di atas, yakin nggak ada? Bingung apa bingung? Jelas atau jelas? Jelas ya. Karena sudah kepanasan sama Pak Sodiri, suruh mikir di sini, nggak ada yang masuk. Iya kan? Iya kan? Sama. Saya waktu jadi siswa nih, pelajaran lapangan, suruh masuk di kelas, udah tidur semuanya. Ya udah, hukumannya sama, lari siang. Kita pendidikan, kalau ngantuk, ya sudah, bawa senjata, bawa ransel, bawa helm, lari siang biar nggak ngantuk. Padahal habis lari, yang ngantuk lagi. Itu kerjanya siswa itu kayak gitu, ngantuk kalau di pendidikan. Ya, harusnya kalian enggak, karena cuma sebentar di situ, ya. Ada yang tanya enggak? Enggak ada yang tanya sama sekali? Enggak ada yang tanya. Udah pinter semua? Ya orang takon. Bingung? Nggak usah bingung. Tadi kan sudah dari awal sudah disampaikan, nanti habis ini tak kasih waktu pertanyaan atau kalian untuk tanya 10 menit. Mikiro. Ayo yang mau tanya berdiri. Nih, ini kan bagus nih. Jangan takut bertanya. Nanti malu-maluin. Apa lo? Bacanya apa? Jangan takut banyak saingan, karena tak ada sejarah pendekar tanpa lawan. Kan bagus kata-katanya. Makanya kalian jangan takut bertanya, karena ini kan jangan takut. Ayo yang tanya silakan berdiri. Nggak usah noleh-noleh ke belakang. Kalau yakin Pak saya mau tanya ini, nah berdiri. Nggak usah noleh-noleh temennya. Yakin, ayo. Karena malu bertanya sesat di banyak bertanya. Nah, harus senang. Ayo. Ini karena malu bertanya. Tapi nek kalau ditakoni orang ngerti, malu. Ayo berdiri. Ayo ngacung kamu, dari tadi tak lihat resah dan gelisah. Ayo yang gede sendiri sini. Maju sini. Ayo maju ya kamu. Siapa? Fatul. Ya sini, maju sini. Sini. Udah gede kok malu. Kamu pakai baju, kalau kamu nggak pakai baju udah malu kamu. Sini, ke sini. Ayo. Nah, takon opo kowe ning ngarepmu. Nah, sini. Pakai mic. Nah, oke. Ya, itu sebutkan nama, perkenalan dulu nama ini, mohon bertanya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fatur Rahman dari kelas 86. Ya, ingin bertanya kepada Pak Polisi. Saya mau bertanya bagaimana cara mengatasi dan mencegah penjualan obat-obatan dan minuman keras di desa. Oh, bagus. Ini pertanyaan bagus. Berarti dia sudah tahu bahwa di sini ada jualan ya di desa. Saya Ya. juga mengonsumsi, Pak.
Hah? Saya juga hilang. Lah kowe barang kowe lah. Harus ya. Ya. Untuk pencegahan, wis dipateni sih, bengok. Nah, bengong biasanya. Ya, pertanyaan yang bagus. Bagaimana caranya untuk mencegah peredaran obat-obatan atau penjualan minuman keras? Ya. Ini semua tanggung jawab kita semuanya, ya. Karena tidak polisi tok. Kalau polisi tidak, kamu sini ya. Nanti dapat hadiah nggak ini Pak Afik? Dapat. Nah, berani maju dapat ya, tak terangin ya. Untuk mencegah peredaran, yaitu tanggung jawab kita bersama. Karena polisi kalau nggak ada laporan dari masyarakat, kita kan nggak tahu. Karena orang jualan tersebut kan sembunyi-sembunyi, betul atau betul? Nah, tanpa adanya laporan dari masyarakat, tanpa adanya peran serta dari para pelajar dan warga masyarakat yang ada di Kecamatan Bantarsari ini, ya kita susah akan mencegahnya. Ya, makanya tadi saya akan menerangkan, kita sudah bulan kemarin sudah menangkap satu penjual, yaitu di pasar Rawajaya, dan sudah diproses hukumnya. Ya karena laporan dari masyarakat lapor, barang-barang dicekel karena masyarakat, kemudian diproses hukumnya. Tapi tanpa ada kepedulian dari masyarakat, kita juga bingung, ya enggak? Ya kamu sebagai generasi pemuda, ya kan, harapan pemudi, ya enggak? Betul nggak? Pemudinya menengkap ya. Memangnya kamu nggak jadi harapan pemudi? Harapan pemudi juga Pak. Nah makanya, ya kan, suatu saat kamu akan berumah tangga, kamu akan mendambakan seorang istri yang soleha, betul nggak? Amin Pak. Ya, harus. Ini orang tua yang ngomong, ya kan? Ya harus. Jadi kamu harus mampu berbuat baik bagi keluarga, teman dan masyarakat. Dan apabila ada hal-hal yang tidak benar, kamu wajib menegur, tapi dengan sopan santun. Jelas? Nah, saya tanya sekarang, kamu udah berdiri, kamu takon sing tak takon. Undang-undang sing ngatur narkotika ki nomor piro? Nomor 35 tahun 2012. Tapi lumayan berani. Nah, betul. Kasih. Apa Pak Wik? Yang gede. Nah. Ayo pilih. Ya. Nah, pilih. Ya, oke. Ya, udah kembali ya. Oke, terima kasih jawabannya. Ayo. Sekarang cewek. Nah, aku yang sendirian sini. Iya sini. Ayo bingung. Ayo sini maju. Ayo. Iya maju. Ayo maju sini. Sini. Ayo. Iya ke sini maju. Nah, saya mau tanya. Ayo jangan bukunya dipukul-pukulin. Nah, nanti sana 2, yang depan 2. Siap. Ya kan 4 hadiahnya ini. Sesi pertama hadiahnya 4. Sini. Gak usah malu-malu. Ayo. Gak sesuai badannya gede kok malu. Nanti akan malu-maluin kowe nek isin. Ayo sini. Gak usah takut. Sini. Mikir Pak. Kanit. Nah. Oke. Pokoknya kalau nggak mau tanya tak suruh maju lah, besar neng kene ngomong-ngomong, ayo maju perkenalkan sama teman-temanmu, ayo maju lagi sini, nah nggak usah malu, ayo udah melirik saya sana lah. Perkenalkan nama saya Adinda Putri Saskia. Siapa? Adinda Putri Saskia. Adinda Putri Saskia Pak.
Andika, Adinka Putri Zaskia. Ya, kelas berapa? Ya, 86. 86 berarti sini buru-buru kayak kelas 86 semua ya. Kelasnya 86 ya. Ya. Tadi Pak Polisi sudah menerangkan banyak. Coba sebutkan 3 jenis narkotika. Tadi kan udah banyak itu sampai kesel nerangke diulang-ulang. Ayo 3 jenis. Ayo sebutkan. Ya nggak boleh. Ayo nggak boleh buka mulu baru saja ya. Padahal ada 16, 3 aja nggak bisa. Ayo sing orang ngrungokke sopo. Pak Polisi kurang seru, opo, diam. Ayo, nanti gantian. Ayo, nanti gantian yang. Nah, nanti ruangan ini ruangan depan. Ayo belajar. Belajar tadi udah ditulis. Ayo apa aja? Baru aja ditutup ya, ya kan? Nah, ayo. Banyak itu ada ini, ada ini, ada ini. Nah, ayo. Ini hadiahnya loh. Ini hadiahnya ini menunggu loh. Masa nggak tahu sama sekali? Ya tadi narkotika. Kalau rokok kan zat lain. Nah, ayo apa? Ayo, nggak usah takut. Iya, dia pakai ini. Ayo. Ini mic, pakai mic ngomongnya. Terus 1, ya terus. Ya terus, ayo sabu, ganja, 1 lagi, ayo apa? Ganja, banyak banget tadi. Sabu, ganja, terus, ayo, apalagi ini tinggal 1, hadiahnya menunggu. Ayo, sabu, ganja. Terus ya betul, tepuk tangan. Milih yang mana? Yang mana? Ayo milih yang mana? Yang pink ya? Sama kelas 8 pink semua sana berarti. Ya, ayo belajar ya. Nah, Lut, kamu berdiri sini. Ayo maju. Loh, kan sana sudah. Kamu kan. Ayo, kamu tidak bisa menjawab, kamu yang bikin peraturan harus Nah, ayo sini berdiri, ayo, nggak apa-apa latihan kendor sini, kenalkan. Perkenalkan, nama saya Lutfi Arafan Ma'ruf dari kelas 82. Salamin Dimas. Namanya siapa? Ar-Rahman Lutfi Arafan Ma'ruf. ya. Kelas 82. Loh, kelas 8 semua yang maju ya. Waduh, ini kelas 7-nya mana Cung coba? Kelas 7, kelas 8. Kelas 7 ya, kelas 7 kelas 1 ya. 1. Nah, kelas 9-nya mana? Oh, mana? Nanti yang di depan kelas 9 ada enggak? Enggaknya enggak semangat ini. Enggak, itu takut suruh maju. Ayo. Nah, ya. Terus bahayanya narkoba bagi kesehatan kita apa? Ya. Tadi udah diterangkan, kamu di depan sendiri. Orang yang cerdas duduknya pasti di depan. Nah, ayo. Pakai mic-nya jadi ceklik. Ayo. Bahayanya mana? Iya, bahayanya apa kalau mengkonsumsi narkoba? Ayo. Hadiahnya kamu tinggal yang gede apa yang kecil loh. Ini hadiahnya ini. Ayo. Merusak fisik. Nah, terus merusak fisik, terus ditutupnya temanmu kayak gini. Iya, wes rokok.